Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat kita mengerjakan dengan baik dan proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Oke? Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita belajar ada baiknya kita baca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, untuk hari ini apakah hadir semua? Tidak perlu. Siapa yang sudah hadir? Anugerah Rizky. Iya. Kenapa ya? Alhamdulillah. Ya Pak. Apa? Ada lagi? Muhammad Al. Ibu Faizan. Siapa? Muhammad Al Faizan. Faizan. Ada lagi? Ibnu Sakir. Mubarak. Lagi? Laila Fatihah. Sakit. Pak. Lagi? Dari absensi tadi ada beberapa pemain kalian yang tidak bisa hadir karena pengalaman sakit. Nah, semoga teman-teman itu dapat diberi kesembuhan agar bisa mengikuti proses pembelajaran seperti biasa. Nah, untuk kalian yang masih hadir hari ini, tolong dipertahankan ya, karena itu adalah untuk kedisiplinan kalian. Oke? Oke. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tuntas mengenai drama, mulai dari pengertiannya, unsur dramanya, membangun dan pembimbingan drama, yang terakhir bagian menulis drama. Nah, hari ini kita masuk pada bab baru, yaitu bab 6, berperan dalam konservasi alam melalui karya ilmiah. Pernah tidak kalian membaca sebuah karya ilmiah? Pernah? Tidak. Kemarin ada yang melihat mahasiswa yang sedang melakukan penelitian di sini? Tidak, ada kan? Nah, itu merupakan dari mahasiswa dari Universitas Salvaleo yang melakukan sebuah penelitian. Nah, tetapi sebelum mereka melakukan penelitian, mereka melakukan yang namanya observasi. Misalnya mereka mau meneliti tentang kemampuan-kemampuan kalian di sini. Nah, mahasiswa itu turun mengobservasi, misalnya mulai dari wawancara gurunya, mulai perangkat pembelajarannya, kemudian siswanya seperti apa. Nah, itu mereka melakukan observasi dulu sebelum masuk pada penelitiannya. Nah, itu kemudian dibuatlah dalam bentuk tulisan. Nah, tulisan ini yang dimaksud dengan karya ilmiah. Oke. Jadi manfaat kita untuk mempelajari karya ini sangat penting karena kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain, misalnya memberikan informasi yang bersifat fakta, kemudian bagi diri kita sendiri juga bisa mendapatkan informasi yang bersifat fakta. Jadi ada timbal baliknya ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, adalah murid mampu menganalisis sistematika penulisan karya ilmiah berdasarkan contoh jurnal yang dengan tepat. Jadi hari ini kita fokusnya pada sistematika penulisannya ya, untuk karya ilmiah. Jadi tidak langsung kita menyusun sebuah karya ilmiah, tetapi ada sistematikanya, ada prosesnya. Oke? Oke. Dari penjelasan ibu tadi, mulai dari tentang mahasiswa penelitian, mulai dari judulnya kita, jadi apa yang muncul di benak kalian tentang karya ilmiah itu seperti apa? Ada yang bisa? Apa itu karya ilmiah? Yang tadi sudah jelaskan bahwa
mahasiswa itu sudah melakukan penelitian. Kira-kira apa yang mau diberikan lihat? Misalnya karya ilmiah seperti apa? Ada? Ya apa? Laporan yang hasil disusun dari hasil penelitian. Oke, betul sekali. Jadi hasil penelitian ya. Oke. Jadi karya ilmiah adalah sebuah tulisan atau laporan yang dihasilkan berdasarkan penelitian dengan proses dan yang namanya sistematis dan bersifat objektif. Kemudian ciri-ciri karya ilmiah yang pertama ada apa? Kedua apa? Ketiga, yang terakhir. Oke, jadi karya ilmiah itu harus bersifat objektif karena yang membaca sebuah karya ilmiah itu bukan diri kita sendiri, tapi banyak orang yang akan mengakses karya ilmiah kita. Jadi harus bersifat objektif. Misalnya kita meneliti sebuah, misalnya SMA nanti senang kedai ini kita meneliti tentang fasilitasnya seperti apa. Nah, kita harus menuliskan benar-benar bahwa fakta bahwa di SMA itu lengkap fasilitasnya. Jangan hanya menyampaikan bahwa setiap kelas itu ada AC-nya. Itu fakta tidak? Tidak. Itu yang namanya tidak fakta. Oke. Kemudian logis. Nah, logis ini artinya dia kita bisa memberikan informasi yang bersifat logis, artinya dapat diterima oleh pikiran kita. Misalnya ada sebab dan akibat. Oke, kemudian menggunakan bahasa baku. Nah, menggunakan bahasa baku ini sangat penting karena ketika kalian menggunakan bahasa yang tidak baku, maka membaca itu tidak akan mengerti apa yang kalian tulis. Jadi harus menggunakan misalnya penggunaan ejaannya, tanda bacanya itu harus ya. Kemudian sistematis. Apa itu sistematis? Ya, tersusun. Jadi ada prosesnya. Jadi karya ilmiah itu ada proses misalnya mulai dari awal sampai awal, berikutnya dan akhir. Jadi tidak langsung akhir, itu namanya acak, tidak sistematis. Oke. Kemudian juga karya ilmiah. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan temuan atau analisis serta kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jenis-jenis karya ilmiah itu ada berapa? Tiga. Yang pertama? Formal apa dia? Skripsi. Apa lagi? Skripsi dan disertasi. Nah, tiga karya ilmiah ini adalah untuk tugas akhir mahasiswa kita menuliskan skripsinya. Dia menggunakan misalnya S1 menggunakan skripsi, S2 dia menggunakan tesis, dan S3 menggunakan disertasi. Kemudian yang kedua apa ya? Sudah pernah buat makalah?
bersifat formal dan semi formal. Oke. Kemudian daftar isi. Nah, daftar isi ini dia sebagai yang mengumpulkan ya, halaman. Misalnya dari bab 1, bab 2, bab 3 itu kan tersusun ya. Jadi mungkin ada halamannya. Nah, misalnya pembaca ini membaca bagian hasilnya saja. Nah, dia tinggal melihat saja pembahasan atau hasilnya itu ada halaman berapa. Itu langsung membuka halaman tersebut. Jadi dia harus mencari lagi itu lama kan. Jadi langsung tahu bahwa halaman ini dia membahas tentang pembahasan dan hasilnya seperti itu. Itu namanya daftar isi. Kemudian bagian inti apa lagi dia? Pendahuluan. Pendahuluan ini terbagi lagi di dalamnya ada latar belakang, isiannya, rumusan masalahnya apa yang mau diteliti, kemudian tujuannya apa. Nah, tujuan di sini apa tujuannya untuk kita melakukan penelitian ini apa? Kemudian ada manfaat penelitian. Nah, ada yang namanya dalam latar belakang kita namanya segitiga terbalik. Artinya dia dari yang umum ke khusus, dari misalnya dia ingin meneliti sebuah masalah yang ada di lingkungan sekolah yang dibahas itu tidak langsung masalahnya, tetapi mulai dari yang umum misalnya sekolah yang kenapa, kemudian kedosen apa, baru mengumumkan namanya masalahnya. Ini namanya segitiga terbalik. Oke, yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka di sini itu adalah teori yang mendukung penelitian kalian. Misalnya kalian ingin mengambil pendapat para ahli, nah kalian juga masukkan di tinjauan pustaka. Oke? Kemudian bagian metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian itu bagi lagi ada yang namanya tulis penelitian. Misalnya penelitian apa yang kalian gunakan? Kalau dalam penelitian itu ada dua, ada kuantitatif dan kualitatif. Nah, itu akan menentukan tergantung dari ilmu. Misalnya mengenai tentang apa nanti adanya kualitatif atau kuantitatif. Kemudian ada lokasi lagi, lokasi penelitian di mana misalnya kalian melakukan penelitian di sekolah SMA dan Islam Kendari. Nah, lokasinya di SMA dan Islam. Kemudian ada yang namanya lagi teknik pengumpulan data. Misalnya kalian mengumpulkan data menggunakan apa? Misalnya angket kah, kuesioner kah? Nah, itu termasuk dari teknik pengumpulan data. Kemudian yang terakhir teknik analisis datanya. Nah, analisis data di sini dia dari teknik pengumpulan data tadi, dari hasil angket tadi kalian olahkan data ini. Bagaimana caranya kalian analisis menggunakan apa? Paham sampai sini untuk kegiatan bagian ini? Oke.
Diskusikan karena itu kan beda sama yang kita
Amin.
3. Ya, gimana kelompok itu? Kami dari kelompok 3 Ya. terdiri dari 8 orang. Yang pertama itu adalah saya, namanya Luki. Saya ketika mengikuti kelompoknya saja. Bagian awal. Bagian awal analisis dampak penggunaan gadget terhadap perkembangan perkembangan fisik dan perubahan perilaku pada anak sekolah dasar. Salah satu alat komunikasi yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia, kata kunci dapat gadget perkembangan fisik dan perilaku anak sekolah dasar. Bagian inti perkembangan zaman pada saat ini bisa mengakibatkan perubahan yang terjadi baik di bidang pendidikan, teknologi dan sosial. Oleh sebab itu, apabila masa tumbuh kembang seorang anak mulai diserasi dan juga terinfeksi oleh pengaruh buruknya dari gadget. Jenis penelitian yang diterapkan pada penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus. Dari hasil penelitian yang didapatkan diketahui gadget adalah salah satu teknologi yang orang mengangkat. Atau handphone adalah salah satu alat yang tidak bisa memiliki banyak fungsi dan manfaat yang dapat membantu mempermudah kehidupan manusia. Kita mencatat dari jurnal analisis dampak penggunaan gadget terhadap perkembangan fisik dan perkembangan perilaku pada anak sekolah dasar. Dari ada. dari kelompok kami buka sesi tanya jawab. Menurut tidak ada yang berbeda dari kelompok 1 dengan kelompok 3 ditanggapi. Silakan lagi Kak. Kira-kira sama tidak sih? Nggak berarti. Nggak bisa berbeda. Ternyata. Sekarang kelompok berapa lagi sudah apresiasi kelompok 1 kelompok 3 ya? Apa perhatiannya dari kelompok 1, 2, dan 3?
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok keempat akan menjelaskan isi pengajuan dan isi nota ilmiah dengan judul analisis dan memberikan gadget terhadap perkembangan fisik dan perubahan perilaku pada anak di sekolah dasar. Nama penulisnya Siti Rahmi Jalila, Lembaga Universitas Islam Nutrisi dan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia. Selanjutnya, gadget merupakan salah satu alat komunikasi yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Saya akan meneruskan yang kedua oleh seorang anak mulai diserang kecanduan oleh pengaruh kulitnya dari gadget, maka dampak yang ditimbulkan adalah terangkatnya perkembangan anak-anak. Jenis penelitian yang dilakukan pada gadget ini berupa penelitian terhadap penelitian terhadap data yang berbau dengan menggunakan berbagai observasi dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh gadget terhadap anak-anak dampak dikasih penggunaan gadget terhadap perkembangan fisik dan perilaku pada anak sekolah dasar yaitu kesadaran perbaikan pintar dua jadinya ketergantungan Kami dari kelompok 3 ini memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Apa dampak jika terjadinya anak di bawah umur menggunakan gadget dan saat terjadinya kejadian Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dampak buruknya pada anak adalah terhambatnya perkembangan anak-anak.
Makanya bilangnya Saya akan menambahkan dampak lainnya adalah gangguan mata, penurunan IQ, ada siapa bisa diterima. apakah kelompok lain mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kenalkan nama saya Nesya. Saya akan membagikan hasil dari kelompok 1. Bagian awal. Halaman judul analisislah dampak penggunaan gadget terhadap perkembangan fisik dan perilaku pada anak sekolah dasar. Penulisnya Siti Rami Jamila. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia. Dibuat pada tanggal 1 tahun 2022. Abstraknya jadi
Gimana nih? Cinta. Lagi beli bertanya. Buat baik. Rifki bertanya. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Jelaskan dampak pertumbuhan seorang anak yang kecanduan atau terinfeksi oleh pengaruh buruknya menggunakan gadget. Jelaskan dampak pertumbuhan seorang anak yang kecanduan atau terinfeksi oleh pengaruh buruknya menggunakan gadget. Dampaknya Bang? Dampak pertumbuhan bagi anak yang kecanduan gadget yang berlebihan akan membuat anak merasa introvert dan bahkan dia menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Ada yang mau bertanya? Saya. Gimana kalau melakukan? Bisa diterima, bisa. Ayo, apa nih? Oke. Satu tip. Sebutkan dan jelaskan dampak positif dan negatif dari penggunaan gadget dan beri contoh di kehidupan sehari-hari. Dari penggunaan gadget dan beri contoh di kehidupan sehari-hari. Yang menggunakan sebagai yang menjelaskan akan hal-hal seksual itu. Jadi untuk menjelaskan
yang mengakibatkan kemalasan terhadap anak dalam beraktivitas kesehatan dari segi fisik dan pembelajaran personal dan konsisten. Kemudian dari belajar kami dilakukan bahwa orang ini sangat bermanfaat dalam positif dan negatif. Kami memperlihatkan Saya Pak. Kalau ada dua orang misalnya, ada. Kalian berserang ini? Males. Bunda jelaskan hubungan antara penggunaan jadi berlebihan dengan perubahan perilaku anak sekolah. Bunda jelaskan. Hubungan antara penggunaan berlebihan dengan perubahan perilaku sosial anak. Ya maksudnya akan membuat anak itu tidak merasa puas ketika dibatasi oleh orang tuanya agar bermainnya keluar. Jadi dari penggunaan gadget yang berlebihan akan membuat anak merasa tidak puas saat dibatasi oleh orang tuanya dalam penggunaan handphone. Oke, Cici. Dari
Penggunaan gadget yang menunjukkan Materinya ini apa Ini ya. Ya, sekarang. penggunaan gadget yang menunjukkan sebagai anak sekolah dasar. Oke, itu kesimpulan dari presentasinya kita. Jadi, maksud